Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul pada di pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya saya hormati kepada ibu guru, dewan penguji, dan ibu guru lainnya yang mungkin namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, serta teman-teman yang hadir di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil laporan saya pada saat saya PKL dalam bentuk PPT. Saya PKL di Lulu Hypermarket and Department Store di bagian Cakung. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Suciami Romi dari kelas 12 jurusan Bisnis dari dan Pemasaran 2. Lokasi tempat PKL saya ada di Plaza Taman Modern, Jalan Raya Bekasi nomor 24, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dan saya ditempatkan di divisi bakery section. Di slide selanjutnya ada profil perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan profil perusahaan dari Lulu Hypermarket and Department Store Cakung. Lulu Group International itu dibuka pada tahun 2000. Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan konsep Timur Tengah yang berbasis di Abu Dhabi atau di UAE atau di Uni Emirat Arab. Pemilik dari perusahaan ini adalah Bapak Abu Dhabi selaku direktur utama sekaligus pemilik dari perusahaan tersebut. Bapak Abu Dhabi ini memiliki sebuah inovasi untuk membuka cabang toko di negara baru. Salah satunya ialah di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2016, awalnya Bapak Abu Dhabi ini ingin merencanakan menginvestasikan uang sebesar 500 juta US dollar dalam jangka waktu 3 tahun ke depan untuk membuka usaha toko baru di Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 31 Mei 2016, tepatnya pada Selasa sore, beliau berhasil meresmikan Lulu Hypermarket dan Department Store Cakung bersama Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, di job desk saya selama saya PKL ini, saya melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya membuat barcode harga. Jadi pada saat membuat barcode harga, kita itu menginput data-data atau artikel produk yang ingin kita print barcode harganya. Jadi sebelum kita print, kita serahkan ke IT, kita input dulu artikel ataupun data yang ingin kita masukkan ke dalam catatan sebelum di print. Yang kedua ada menyusun dan membersihkan produk. Jadi produk fresh seperti roti itu kan ditaruhnya di tempat-tempat yang dingin seperti frozen ataupun di chiller. Pada saat ditaruh di suhu tersebut pasti akan beku kan ya ibu-ibu sekalian, ibu guru sekalian, karena suhunya yang beku. Jadi pada saat dikeluarkan dari chiller dari staff oleh staff, tugas saya adalah menyusun produk tersebut sesuai dengan jenis-jenis dan karakteristiknya. Seperti roti A dengan roti A, roti B dengan merek roti B, roti C dengan roti merek C. Pada saat sudah disusun, tugas saya adalah membersihkan, entah itu dengan tisu ataupun lap yang tersedia. Selanjutnya adalah pelabelan harga. Pelabelan harga itu jadi setelah di print, barcode yang sudah di print, yang sudah siap, yang sudah tertera harganya itu kita print pada produk yang sudah siap untuk dipajang. Selanjutnya ada refill packaging. Pada tempat bakery section ini kan kita memerlukan kemasan. Kemasannya itu entah berbentuk kotak, entah itu berbentuk mika, entah itu berbentuk plastik dan lain semacamnya. Jadi tugas saya adalah merefill packaging, menstok kembali kemasan-kemasan yang stoknya sudah menipis pada saat kemasan itu dibutuhkan. Jadi gampang tinggal ngambil aja. Dan selanjutnya adalah melayani customer. Jujur, melayani customer adalah salah satu kegiatan yang paling saya senangi. Kenapa? Karena dengan hal itu saya dengan mudah memahami karakteristik dari setiap customer ataupun konsumen itu sendiri. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan customer ini kita harus bisa menanggapinya seperti apa, kita harus melayaninya seperti apa. Lalu yang keenam ada check expired. Di Lulu Hypermarket ini mereka memiliki dua jenis roti, yaitu roti supplier atau roti produsen
dan ada dari roti produksi sendiri. Jadi check expired ini biasanya dilakukan pada saat roti kemasan. Misalkan roti sari roti, Yamazaki dan lain semacamnya. Misalkan roti sari roti ini kita tarik pada H-1 setelah sebelum sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan pada expired tersebut. Yang ketujuh ada markdown dan likuidasi barang. Di Lulu Hypermarket pada saat weekend, Sabtu dan hari Ahad kita itu menggelar stand atau bazar. Nah, pada saat bazar tersebut, jika ada roti ataupun produk yang tidak laku, maka kita akan mempromosikan atau mendiskon barang tersebut dengan misalkan buy one get one atau dengan dua produk tapi dengan satu harga. Misalkan kita membungkus dengan 2 donat, tapi kita melabeli produk tersebut dengan satu harga. Ya sama aja buy one get one kan. Yang kedelapan ada pengemasan produk. Seperti yang saya bilang tadi, di Lulu itu kan kita ada 2 jenis roti, yaitu produksi sendiri dan dari produsen. Pengemasan produk ini biasanya kita lakukan dengan mengemas jenis produk yang diproduksi sendiri. Misalkan roti yang sudah selesai dibikin oleh staff-staff kita kemas, kita kemas rapi mungkin, setelah itu baru dipajang. Yang kesembilan ada penggunaan price tag. Nah, pada saat standing ini, pada saat kita menggelar stand, pada saat bazar, kita ini menaruh roti-roti tersebut di piring. Jadi pada saat roti ini sudah ditata di piring, kita menggunakan price tag atau yang biasa kita kenal itu daftar harga ya. Jadi kita pakai standing dari besi atau dari plastik itu. Yang ke-10 display, first in first out. Jadi barang lama kita taruh kita posisikan di bagian belakang, dan barang baru kita posisikan di paling belakang, dan barang lama kita taruh di bagian depan. Sesuai job desk dengan materi pembelajaran. Salah satunya adalah melayani customer. Materi yang bersangkutan dengan hal tersebut adalah pelayanan prima. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pada saat customer datang, kita hampiri dia, kita tanya, maaf ibu, ada yang bisa saya bantu, atau ibu mau pesan roti apa gitu. Misalkan ada customer yang bertanya, kita hadapi atau kita layani customer tersebut dengan ramah dan penuh santun. Yang kedua ada display atau penataan produk. First in, first out, memasukkan metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Pengemasan produk atau penyajian produk. Produk ini yang biasa dikemas biasanya kan dengan produk sendiri. Jadi setelah roti atau produk sudah matang atau produk baru datang gitu, jadi tugas saya di bakery itu adalah mengemas produk tersebut. Kita masukkan ke dalam kemasan, entah itu dalam bentuk plastik, mika ataupun kotak. Setelah itu saya solasiin, saya labeli harga serapi mungkin dikemasnya, habis itu baru dipajang. Pelabelan harga. Di Lulu itu ada 2 macam barcode harga. Yang pertama itu dari mesin timbangan dan yang mesti di-print dulu. Kalau mesin timbangan itu biasanya artikelnya bisa sampai 2 atau 4 artikel. Artikel itu berupa digit angka. Kalau yang di-print itu biasanya artikel angkanya bisa berupa 4 sampai 8 digit angka. Baik, di slide terakhir ada kendala praktek kerja lapangan. Kendala saya pada saat TKL di Lulu Hypermarket adalah rasa gugup karena belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang biasanya masuk pagi, yang biasanya ketemu sama teman-teman, tapi pas pertama kali masuk PKL kita ketemu sama orang-orang baru. Tentunya itu adalah hal yang sangat canggung ya. Pada saat ketemu customer juga merupakan hal yang gugup buat saya. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya mampu mengatasi rasa gugup tersebut dengan baik. Yang kedua, tidak diperbolehkan membawa handphone ke area. Kalau misalkan kita bawa handphone, yang ditakutkan oleh pihak perusahaan adalah kita tidak fokus pada pekerjaan yang diberikan oleh para staff di sana. Takutnya kita dalam menjalani tugas tersebut nggak serius, atau misalkan nanti kita ada notif dan segala macam, jadi kita nggak fokus sama pekerjaan kita. Yang ketiga ada kadang pekerjaan yang diberikan terlalu sedikit sehingga terasa jenuh. Biasanya ini terjadi pada hari weekday, hari Senin sampai hari Jumat, karena supermarket tersebut sepi pelanggan, jadi biasanya pekerjaan yang ada di sana tuh sedikit dan sebagian dihandle oleh para staff di sana. Tugas saya sebagian cuma bantuin kecil-kecil aja. Terus yang terakhir adalah penggunaan alat dan mesin yang belum dikuasai. Seperti poin nomor 1, pas awal-awal PKL saya nggak tahu nih cara pakai mesin writing
cara pakai oven microwave gimana, cara pakai mesin timbangannya gimana. Tapi setelah diajari oleh staf sana dan teman-teman yang sebelumnya PKL di sana, akhirnya saya mulai menguasai alat dan mesin tersebut setelah 1-2 bulan. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.